Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Junaram. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis syariah. Pengertian hukum bisnis syariah dari perspektif hukum positif, keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang kewenangan menetapkan, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata cara yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dari perspektif Islam, kumpulan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul dan ijtihad ulil amri yang merupakan suatu totalitas yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta untuk mencapai ketentraman hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di akhirat. Pengertian bisnis. Bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Sedangkan bisnis syariah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Definisi hukum bisnis. Definisi hukum bisnis, suatu perangkat kaidah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sedangkan prinsip syariah, prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang menunjukkan kepada Al-Quran dan hadis yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penempatan fatwa di bidang syariah atau MUI. Skema kerangka dasar agama Islam. Agama Islam, akidah, syariah, dan akhlak. Ilmu kalam, kalau syariah ibadah, muamalah, ilmu fikih, sedangkan akhlak, ilmu tasawuf. Bisnis merupakan rangkaian dari input, proses, dan output. Input, faktor-faktor produksi, proses manajemen dan teknologi, terus output dan profit. Berdasarkan gambar di atas, ruang lingkup bisnis syariah meliputi 3 cakupan. Yang pertama, akad-akad yang menyangkut input, yaitu faktor-faktor produksi. Misalnya tentang permodalan, bentuk badan usaha atau organisasi bisnis. Yang kedua, akad-akad yang menyangkut proses, misalnya hukum syariah tentang teknologi dan manajemen, hukum syariah tentang barang dan jasa yang diproduksi, hukum-hukum pemasaran, hukum-hukum jual beli. Yang ketiga, akad-akad yang menyangkut output, yaitu profit atau laba, misalnya hukum bagi hasil, hukum tentang ujrah atau gaji upah, hukum seputar zakat dan sedekah dan lain-lain. Pengertian riba. Menurut istilah bahasa Arab disebut juga az-zaidah yang berarti tambahan atas modal baik. Penambahan itu sedikit atau banyak, sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia riba diartikan sebagai pelepas uang, lintah darat, bunga uang dan rente. Tahapan pengharaman riba. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Quran surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga, Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Quran surat Ali Imran ayat 130. Yang keempat, Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Jenis-jenis riba. Riba an-nasi'ah. Istilah nasi'ah berasal dari nasa'ah yang berarti penundaan yang
mengacu pada penangguhan waktu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perubahan premi atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Jenis-jenis riba, contoh riba al-fadl. Riba al-fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, atau dengan kata lain riba al-fadl muncul dalam perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kedua, untuk menghindari terjadinya riba al-fadl, maka diperlukan pengetahuan yang sama mengenai harga yang berlaku pada saat transaksi terjadi oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut penting untuk menghindari kecurangan dalam penetapan harga dan kualitas barang yang ditransaksikan. Bunga bank sama dengan riba. Bunga dari semua yang jenis pinjaman hukumnya riba dan diharamkan. Hasil Muktamar 2 Lembaga Riset Islam Al-Azhar Kairo Mei 1965 yang dihadiri utusan dari 35 negara Islam. Setiap tambahan atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu, demikian pula tambahan atas pinjaman yang ditetapkan di awal pinjaman, maka bentuk-bentuk ini adalah riba yang diharamkan dalam syariat. Hasil keputusan Majelis Majma' Fiqh Islami Konferensi Oki Desember tahun 1985. Bunga. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang B, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bunga. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan bagi hasil, pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang E, ekstensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Ya, mungkin segitu saja penjelasan tentang pengantar bisnis syariah. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.